Oke, Shalom semuanya. Buat teman-teman yang sedang menyaksikan live ini, suara saya kedengaran dengan jelas ya? Cek, 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 cek. Kalau yang nonton boleh komen. Oke, waduh, Mama Jeko ya, langsung online. Oke, suaranya kedengaran dengan jelas nggak Anda? Suara saya oke? Sebelum kita mulai, oke, jelas. Thank you Indah. Oke, baik. Saya ucapkan selamat sore semua. Shalom semua buat teman-teman yang menyaksikan live hari ini. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu sebentar yuk. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Di tengah-tengah kami tidak bisa beribadah secara berkumpul dalam jumlah yang besar, tapi hari ini kami percaya bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah ibadah online ini. Tuhan, nama-Mu dimuliakan, sehingga firman-Mu kami terima hari ini menjadi berkat buat kami, untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan setiap kami yang menyaksikan program ini, kiranya Tuhan menjadi sumber inspirasi, bahkan Tuhan menjadi kekuatan, dan firman-Mu menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, nah ini saya live di beberapa platform. Ada di IG, ini IG-nya Light Salt Youth Galaxy. Sesudah itu ada di Facebook saya juga. Sesudah itu ada di Instagram saya juga, gitu ya. Jadi supaya teman-teman silakan memilih mau nonton di mana, gitu. Nah, baik teman-teman, saya langsung aja kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Tujuannya hanya untuk jangan mengurangi sukacita kita ketika kita tidak bisa beribadah dalam pertemuan yang besar. Tapi saya minta untuk teman-teman Right Salt Galaxy khususnya untuk tetap setia di dalam pemuritan ya, karena hari-hari ini Tuhan terus mau bicara banyak hal lewat pemurid-pemurid yang ada. Dan juga buat teman-teman yang ada dalam pemuritan, jangan hilang sukacitanya karena tidak bisa ketemu ya. Kita harus taat sama pemerintah gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini yuk sama-sama, saya ada di rumah ya, bukan di gereja tapi ada di rumah ya. Pemerintah bilang kan stay at home gitu ya. Oke, baik, kita sama-sama buka dalam Efesus 5 ya, Efesus 5 ayat ke-15 ya sampai dengan ke-17. Nah, mungkin kita udah sering baca firman Tuhan ini, tapi hari ini kita mau lihat firman Tuhan yang lebih lagi kita mau belajar ya. Mari saya akan bacakan, saudara kalau di rumah bisa ikuti dengan membaca firman, itu jauh lebih baik tentunya ya. Nah, Efesus 5 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, teman-teman muda, Bapak Ibu semua yang menyaksikan program ini, kalau kita baca di terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, BIMK, bahasa Indonesia masa kini, cukup menarik ya. Firman Tuhan bilang begini, sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Nah, menarik ya, berbeda ya. Nah,
Ini bahasa Indonesia masa kini. Dibilang begini, sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Ayat 16, perhatikan. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Ya, pergunakan apa? Setiap kesempatan yang ada padamu. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman muda semuanya, Tuhan bilang bahwa gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Nah ya, ayat 17 gini, jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan bilang gini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan baik-baik, kata bahasa Indonesia tadi ya, terjemahan masa kini. Perhatikanlah baik-baik bagaimana kamu hidup. Ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya bebal ini di atasnya bodoh. Ya. Bukan hanya bodoh, tapi super bodoh. Ya, dan saya berharap bahwa teman-teman setelah menyaksikan firman Tuhan ini, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saya berharap bahwa kita nggak jadi orang yang seperti ini yang Tuhan bilang. Ya, kenapa? Karena kalau kita jadi orang yang seperti ini, maka akan ada sebuah akibat yang kita terima. Ya, nah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi artinya gini, kalau kita nggak mau bodoh, harus mengerti kehendak Tuhan. Ya. Banyak orang jadi bodoh, jadi bebal. Kenapa? Karena dia nggak mengerti kehendak Tuhan. Dia pakai hidupnya dengan sembarangan. Ya, anak-anak muda, teman-teman muda menyaksikan program ini, kita harus mengerti, ya, bagaimana cara kita hidup. Kita harus tahu bagaimana kehendak Tuhan yang Tuhan mau lakukan untuk kehidupan kita. Sehingga waktu kita tahu, kita akan pakai hidup kita dengan baik. Kita akan pakai hidup kita ini dengan bijaksana. Ya, enggak sembarangan lagi. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kita kembali ke ayat 15. Kalau itu perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Bebal itu gini loh. Kalau orang udah dikasih tahu, ya, nggak mau dengar juga. Ditegur sama orang tua, ya, nggak mau tahu juga. Ditegur sama teman komunitas, nggak mau dengar juga, ya. Terus udah dikasih warning nih, bahkan dari Tuhan, kejadian-kejadiannya, ya, udah ada kejadian-kejadian yang apa istilahnya, yang buat kita harusnya sadar, gitu. Yang buat kita harusnya, oh iya nih, gue udah jauh dari Tuhan nih. Oh iya, gue harusnya dekat sama Tuhan nih. Ya, harusnya itu. Tapi kita nggak lakukan. Kita terus aja ada di dalam dosa itu. Kita terus saja melakukan kesalahan-kesalahan yang sama setiap hari, dan setiap hari. Makanya Tuhan bilang gini, jangan bebal. Ya. Nah, apa yang Tuhan mau? Kita naik sedikit ke ayat. Kenapa banyak orang gini? Kenapa banyak orang hidupnya bodoh? Kenapa banyak orang hidupnya bebal? Kita baca ayat yang ke-8. Ya. Ayat ke-8 bilang gini, dalam Efesus 5. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Jadi artinya gini, kita harus tahu bahwa posisi kita bukan lagi hidup dalam gelap, tapi kita hidup di dalam terang. Itu yang harus kita tahu. Ya, banyak orang berpikir bahwa ya bebas dong, gue hidup gue kok gitu. Nah, ini yang salah di kebanyakan anak-anak muda. Ya, mereka merasa bahwa hidupnya adalah mereka merasa bahwa hidupnya ya hidupnya dia gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus udah mati buat dia, yang sudah menebus dosanya. Artinya sebenarnya hidupnya bukan hidupnya lagi. Makanya Paulus bilang, hidup yang aku hidup
ini lagi bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Nah, makanya hari ini teman-teman ya, yang menyaksikan program ini, Bapak Ibu semua, teman-teman muda, saya mau kasih tahu bahwa hidup kita bukan punya kita, tapi hidup kita ada yang punya. Makanya gini, hiduplah sesuai dengan apa yang punya mau. Ya, yang punya siapa? Kristus. Ya. Nah, makanya bilang begini, dahulu kamu memang kegelapan. Iya, memang dahulu kamu kegelapan, tapi sekarang kamu sudah hidup di dalam terang. Makanya gini, jangan bodoh. Jangan bebal. Ya. Kita bukan kegelapan lagi, tapi kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Ya. Nah, ayat 9 tadi Efesus 5, dia bilang begini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita hidup di dalam terang, kalau kita hidup di dalam terang itu, yang ada hanya kebaikan, ya, yang ada hanya keadilan, yang ada hanya kebenaran. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya teman-teman muda, Bapak Ibu hari ini, saya berharap bahwa kita sadar bahwa kita bukan hidup di dalam gelap, tapi kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Dan jangan bebal, kata Tuhan. Ya, apa contoh jangan bebal? Ya kita udah dibilangi stay at home gitu kan, nggak usah kemana-mana, ya sudah lah. Ya kalau nggak ada apa-apa nggak usah keluar. Kalau memang kita nggak penting banget, kalau memang penting boleh lah, gitu. Ya, tapi jangan lama-lama. Ya, kenapa? Kalau kita terus juga hidup seperti cuek aja nggak apa-apa, gue ternyata dalam kondisi seperti ini ya, di tengah-tengah apa COVID-19 ini, terus kita hidup udah dihimbau, ada himbauan pemerintah, ada himbauan dari hamba-hamba Tuhan, dari gereja-gereja bahwa sudahlah ya di rumah aja gitu kan. Kita ada yang penting banget, oke. Tapi kita nggak gubris itu, kita sama aja gitu. Kita nggak mau tahu tentang hal itu. Ya. Nah, saya mau ambil contoh di Alkitab itu, ada seorang yang namanya Daud. Kisah Daud ini menarik, ya. Di dalam 2 Samuel 11, kalau saya tidak salah, 2 Samuel 11 itu menceritakan bagaimana Daud itu jatuh ke dalam dosa. Ya, jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosanya waktu dia lagi, dibilang begini di ayat 1. Kalau saya nggak salah ingat, ayat 1 ngomong gini. Di tengah-tengah raja-raja itu di akhir tahun gitu ya, lagi perang gitu ya. Mereka biasanya raja-raja ini berperang nih. Tapi Daud enggak. Daud cuma mengirim panglima perangnya yang namanya Yoab. Yoab lah yang disuruh maju berperang. Ya. Nah, Daud santai-santai di rumah. Nah, firman Tuhan catat begini, waktu dia bangun tidur, dia lagi jalan-jalan tuh di atas rumahnya ya. Tiba-tiba dia melihat ada seorang yang namanya Betseba. Ya, Betseba lagi mandi. Dia lihat tuh Betseba lagi mandi. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah dosa. Timbullah niat, dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dan dosanya itu bukan sekedar dosa lagi. Mengerikan Bapak Ibu dosanya. Mengerikan teman-teman, ya. Kenapa? Bukan sekedar dia jatuh, dia berzina sama Betseba, tapi dia merancangkan kejahatan untuk suaminya. Ya, yang namanya Uria. Ya, luar biasa banget. Wah, yang udah Urianya disuruh pulang lah, disuruh tidur sama, udah aku pulang aja lah, kan capek gitu-gitu ya. Akhirnya nggak mau juga. Akhirnya Urianya dikasih minum sampai mabok, tapi dia tetap juga nggak pulang. Singkat cerita udahlah, yang terakhir kalinya dia bilang begini, sama Yoab, lo minta tolong dong yang namanya Uria itu, lo taruh paling depan supaya dia mati. Dan akhirnya apa? Ya benar mati. Ya, jahat banget sih. Itu kalau istilah saya tuh apa ya istilahnya? Daud tuh mafia pertama lah yang ada di dunia ini. Otaknya itu. Otaknya mafia banget. Dan singkat cerita apa akhirnya? Daud jatuh ke dalam dosa. Tapi yang menarik dari Daud begini, kenapa Tuhan bilang di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul, saya lupa kalau nggak salah, Tuhan bilang begini, Daud adalah hambaku yang menggenapi rencananya pada zamannya. Ya, kita tahu itu. Pertanyaannya gini, kok bisa begitu sih?
kenapa Daud menjadi satu-satunya, saya pikir satu-satunya itu yang dibilang bahwa menggenapi rencananya, ya, menggenapi rencana Tuhan. Setelah saya pikirkan ternyata gini, Daud punya hati yang lembut. Ya, kita tahu semua itulah. Waktu Nabi Nathan habis dia bunuh Uria secara nggak langsung, dan akhirnya Nabi Nathan datang menegur Daud, dan setelah itu Daud nggak pakai bibu bebo, Daud nggak pakai enggak dong, nggak bisa dong, kan pokoknya Daud nggak pakai berdali-dali. Ya, beda sama Saul yang sebelumnya. Saul waktu diketahuan bahwa dia nggak menuntaskan perintah Tuhan, ya, dia pakai berdali dan begini lah. Enggak, ini memang lembunya segala macam, saya mau persembahkan yang baik buat Tuhan, gitu. Ya, tapi Daud enggak. Daud cuma bilang iya, gue salah. Makanya menarik banget. Mazmur 193. Ya. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23. Daud bilang begini, ini perkataan Daud, dia bilang begini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, jadi Daud bilang gini, selidiki aku Tuhan. Nah, sama ayat 15 tadi dalam Efesus 5. Perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan baik-baik bagaimana cara kamu hidup, kata Tuhan. Karena Daud tahu banget bahwa dia istilahnya ya, dia lemah. Makanya selalu dia bilang, Tuhan selidiki saya. Apakah saya ada di jalan yang serong? Ya, selidiki saya, lihat hatiku. Nah, itu ada pujiannya tuh ya, selidiki aku, lihat hatiku. Nah, makanya sebab itu hari ini teman-teman, saya cuma mau bilang sama setiap kita bahwa pergunakanlah hari-hari ini, ya, karena hari-hari ini kita semakin melihat kok, dunia nggak semakin bertambah baik. Ya. Berikut bumi dan serta seisinya nggak tambah baik. Ya, rumah saya yang tadinya di depan ini kalau hujan ya cuman semata kaki lah di jalanan gitu ya. Tapi makin lama makin kesini udah sampai garasi gitu kalau hujan gede ya. Artinya apa? Bumi nggak bertambah baik. Ya, makanya hari ini Tuhan mau sama kita, bilang sama kita gini, perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Makanya tema hari ini adalah watch out, hati-hati. Ya, perhatikan bagaimana cara kita hidup. Apakah kita hidup sebagai orang bebal atau sebagai orang arif, sebagai orang yang bijaksana? Karena banyak orang yang nggak memperhatikan hidupnya. Karena banyak orang gini, kalau perhatikan tuh gini, ada waktu jeda. Ya, kalau dia bilang gini, perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Harus gini, berhenti dulu. Ada jeda. Untuk apa? Untuk memperhatikan hidup kita. Nah, banyak orang ya udah hidupnya nge-flow, ya udah jalanin aja, tapi dia nggak tahu posisi hidupnya ada di mana. Kita harusnya break sebentar, just untuk apa? Memperhatikan bahwa jalan hidup saya ada di mana ya. Hari-hari ini hidup saya seperti apa ya? Gitu, pernah nggak kita merenungkan hal itu? Bahkan jangan-jangan kita ditegur sama orang, sahabat, siapapun gitu ya, tapi kita nggak pernah mau gubris, kita nggak pernah mau tahu gitu. Emang kenapa kepo aja? Kita malah merasa bahwa orang kepo sama kita, gitu. Kita merasa bahwa bahkan orang gini, lu ngurusin urusan gua aja, urusan lu. Kita nggak suka malah. Nah, ini hati-hati ya teman-teman, Bapak Ibu semua, sobat-sobat muda yang hari ini menyaksikan program ini. Tuhan udah ingetin bahwa perhatikan bagaimana kamu hidup. Harusnya kita punya waktu-waktu kita diam gitu, memperhatikan bagaimana kita hidup. Ya, mungkin saya nggak ngerti apakah waktu-waktu kita banyak di rumah ya dengan COVID-19 ini,
Mungkin itu salah satu. Coba saya nggak bilang bahwa gara-gara COVID-19 itu ini terus kita jadi banyak waktu di rumah. Enggak, itu walaupun sekali itu benar gitu. Tapi coba deh pikirin, apa jangan-jangan di masa-masa kita lagi banyak di rumah, harusnya sih kita bisa jeda gitu ya. Bapak Ibu pernah baca Alkitab gak kalau ada kata sela? Sela itu artinya gini, diam sebentar gitu, sela gitu ya, apakah terserah bacanya apapun. Artinya gini, diam sebentar, artinya ambil waktu sebentar. Untuk apa? Untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa Daud bilang gini, ujilah aku, selidiki hatiku. Jangan-jangan saya udah serong lagi dari jalannya Tuhan. Jangan-jangan kita udah gak di jalannya Tuhan lagi. Bahkan bagi pelayan-pelayan Tuhan hari ini saya mau ingetin gini, jangan-jangan sepertinya kau sudah melayani Tuhan, tapi hati-hati, jangan-jangan kau sudah tidak lagi melayani Tuhan. Kau hanya melayani pelayananmu, engkau hanya melayani gerejamu, engkau hanya sedang melayani organisasimu, engkau enggak lagi melayani Tuhan. Ya, hati-hati, perhatikanlah keadaanmu. Ya, saya buat teman-teman yang melayani, coba cek hari ini, siapa yang sedang kau layani? Tuhan? Atau jangan-jangan egomu? Atau jangan-jangan kau sedang melayani dirimu sendiri? Ya. Nah, hari ini saya pengen banget bahwa kita merenung sama-sama. Mungkin kita jeda sedikit dari kegiatan kita. Ya, di hari Sabtu ini. Ya. Coba pikirin bahwa apakah hari ini bagaimana kita sedang hidup? Apakah kita masih hidup di dalam jalannya Tuhan? Apakah kita masih hidup di dalam kebenarannya firman Tuhan? Apakah kita masih hidup di dalam kehendaknya Tuhan? Jangan bodoh, kata Tuhan. Jangan bodoh. Ya, kita ini udah pindah dari gelap kepada terang, kata Tuhan. Jangan bodoh. Jangan bodoh itu artinya gini, jangan tetap tinggal di dalam kegelapan. Kita udah dibayar mahal sama Tuhan. Kita udah dibayar lunas sama Tuhan untuk kita pindah dari gelap kepada terang, kata firman Tuhan Efesus 5 ayat 8 tadi. Jadi kalau udah tahu begitu, jangan bodoh. Ya, hiduplah dengan bijaksana. Artinya gini, pikir gitu. Bijaksana kan begini, mikir gitu ya. Mikir bahwa gini, kita nggak lagi ada di dalam kegelapan. Kita udah ditebus sama darah Yesus. Harusnya kita ada di dalam terang. Dan ayat 9 tadi bilang gini, karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di luar itu bukan terang. Ya, harusnya kita ada di dalam kebaikan, kebenaran, ya, keadilan. Harusnya ada di sana. Jadi kalau hari ini engkau melihat bahwa hidupmu sedang tidak ada di sana, mari kembali kepada jalan Tuhan. Ya, engkau anak-anak muda, ayo balik ke dalam jalannya Tuhan. Ya, pikirin bahwa hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, engkau masih punya engkau punya banyak talenta yang engkau bisa kembangkan, banyak yang engkau bisa beri buat Tuhan. Ya, banyak potensimu yang bisa engkau beri sama Tuhan. Jangan sampai engkau mati dengan potensi yang terpendam di dalam hidupmu. Karena Tuhan kasih sesuatu buat hidupmu. Mari sadari itu hari ini. Buat teman-teman yang menyaksikan program ini, saya minta gini, Tuhan mau di dalam kehidupan kita menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan bodoh, jangan jadi orang bebal. Harusnya ada hal-hal yang sudah di warning sama Tuhan. Lewat siapa? Lewat teman-teman kita, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat tetangga mungkin, lewat sahabat, lewat siapa lagi? Saya nggak tahu. Banyak hal mungkin yang udah, yang sudah yang sudah kasih warning sama kita. Tapi kita nggak mau dengerin, gitu. Dan kita merasa bahwa enggak, gue fine-fine aja kok. Ya, jujur sama Tuhan gitu, bahwa gini, Tuhan, gue lagi nggak oke kayaknya, gue lagi nggak fine nih. Kata Tuhan, oke, nggak apa-apa, ayo datang sama gue.
Gitu. Jangan waktu kita lagi nggak oke, kita datangnya bukan sama Tuhan. Kita datang ke tempat yang lain. Itu menyedihkan banget sih. Ya. Nah, jadi firman Tuhan hari ini saya mau sharing ya, bahwa perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah baik-baik bagaimana cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Jangan seperti orang yang udah dibilang berkali-kali kok tetap nggak mau dengar gitu. Ya, tapi hiduplah dengan bijaksana. Hiduplah seperti orang arif. Ya, hiduplah seperti orang yang bijaksana. Mengerti mana kehendak Tuhan. Sebab itu untuk mengerti mana kehendak Tuhan, sadari yang pertama bahwa kita bukan lagi di kegelapan. Hidup kita udah pindah kepada terang yang ajaib. Dan Tuhan sudah bayar lunas hidup kita. Harusnya kita mengerti kehendak itu. Kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang kita jalani hari ini bukan milik kita. Kita udah diberi sama Tuhan. Tadinya hidup kita ini di dalam gelap gitu. Tapi waktu diberi sama Tuhan, kita berpindah kepada terang. Sadarin gitu. Yuk mari sama-sama sadar bahwa setiap tindak tanduk kita harusnya gini. Kita tanya sama yang punya hidup kita. Yang punya hidup kita siapa? Ya Tuhan. Itu kira-kira oke nggak Tuhan kalau gue lakukan A, B, C gitu ya. Harusnya itu. Karena hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang sudah hidup di dalam hidup kita. Nah teman-teman, saya rasa itu yang saya mau sharing. Simpel aja, karena banyak kali kita tahu firman Tuhan yang dahsyat gitu, luar biasa, tapi kita nggak pernah lakukan. Sedih juga sih. Tapi mendingan kita hari ini yuk sama-sama kita renungin nih kehidupan kita. Kita jeda sejenak. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Bagaimana cara kita hidup. Kita masih hidup seperti orang bebal atau kita sudah hidup seperti orang bijak. Itu yang Tuhan mau hari ini. Oke. Saya mungkin ada waktu sekitar 10 menit, 15 menit. Kalau ada mau diskusi boleh komen aja di kolom komen. Sebelum nanti kita mau tutup dalam doa. Gitu ya. Nah, udah banyak banget yang saya mau sapa nih. Ada Indah, Sri Lestari, ini Bu Sri ini ya. Terus ada siapa lagi nih? Sam Sinaga. Waduh, ada anak saya nih, Jessica Aurelia. Ada Devil 93. Siapa Devil 93? Leonardo ini Leo ya? Leo kok baru join? Lupa ya, jam 5. Ini teman-teman yang lain nggak ada yang join nih ya, youth-nya ya? Masih di jalan kali. Hati-hati ya yang lagi di jalan. Kayaknya mau hujan gede nih. Oke? Ada yang mau didiskusikan? Teman-teman di Facebook juga boleh ya. Tadi saya lihat ada satu orang. Waduh, ada Pak Bambang tadi nonton ya. Pak Bambang apa kabar? Wah, ada Bung Reinhardt. Temanya apa yang lagi diomongin? Ale nih. Subaca tadi tuh. Apa kabar, Bung? Wah, ada Timothy Aldo tadi. Oh, Seri, apa kabar? Ada Grace. Wah, ada Bung Luki tadi, ada Pak Ines. Tadi ada siapa lagi nih? Ada Bung William. Wah, ada Sam. Oke. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau komen ya? Udah paham semua kayaknya ya. Ya, tadi kita ngobrolin tentang Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Artinya bahwa kita nggak berhidup seperti orang bebal. Bebal itu di atasnya bodoh. Kalau bodoh aja udah bodoh, gimana bebal tuh? Gitu ya. Nah, jadi yuk sama-sama kita perhatikan bagaimana kita hidup hari ini. Apakah kita hidup masih ada di dalam kehendaknya Tuhan?
Tuhan kan, ya. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita lihat bagaimana bagaimana dunia ini semakin menakutkan, ya. Bahkan saya mau bilang sama teman-teman, jangan takut dengan virus ini gitu. Karena kalau takut itu menurunkan daya imun. Saya juga kadang-kadang kalau baca yang kayak langsung drop gitu, kayak agak ngedrop, tapi ngapain gitu kita takut gitu ya. Nah, makanya berhikmat, makanya bijaksana kata Tuhan hidupnya. Ya. Itu yang paling penting ya guys kita lakukan hari ini. Oke, teman-teman. Beta ikut sudah. Itu sudah, Bung. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya atau mau diskusi, saya berharap bahwa firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat kita, ya, untuk kita melangkah di hidup kita. Jangan sampai kita jadi orang bebal, tapi hiduplah dengan bijaksana kata Tuhan. Ini penting banget. Ada kalanya kita harus diam ya, di hadapan Tuhan, berdiam di kakinya Tuhan, untuk kita boleh mengerti kehendak-Nya dalam kehidupan ini. Ya, ayo sama-sama kita siapkan hati kita mau berdoa. Kita berdoa hari ini terutama juga buat kondisi bangsa dan negara kita, supaya Tuhan berkuasa atas bangsa kita. Ya. Saya hari ini akan diiringi sama anak saya nih ya, tapi dia ada di depan saya jadi dia nggak kelihatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yuk teman-teman kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan hari ini. Percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan, karena Dia yang punya hidupmu. Jangan kekhawatiran menguasai hidupmu. Kalau kekhawatiran menguasai hidupmu, kita akan bersikap seperti orang bodoh. Kalau emosi menguasai hidupmu, kita akan bersikap seperti orang bodoh. Kalau egomu yang menguasai hidupmu, engkau akan jadi orang bodoh. Tapi Tuhan bilang begini, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Dan saya percaya waktu engkau ada di dalam terangnya Tuhan, engkau akan mengerti kehendaknya. Kalau engkau banyak gak mengerti kehendaknya, jangan-jangan engkau ada di dalam kegelapan itu, engkau masih ada di sana. Dan sadarilah hari ini bahwa engkau sudah pindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Sudah ada yang bayar hidupmu, dan bayarannya lunas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat pujian. Yesus, Kau telah memulakan. Yang baik jalanku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya
yang mulia dalamku. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal lagi. Kita sembah Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Katakan, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Sekali katakan, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya,
bersyukur hari ini Tuhan. Engkau baik buat setiap kami. Di tengah-tengah bangsa kami yang sedang dilanda wabah COVID-19 itu, mungkin kami nggak bisa beribadah secara normal Tuhan. Tapi hari ini kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas dengan apapun. Dan hari ini teman-teman yang menyaksikan firman Tuhan secara live yang ada di Instagram dan Facebook Tuhan. Tuhan, kalau mereka ada di tengah-tengah kebimbangan, kalau mereka ada di tengah-tengah ketidakmengertian akan hidup mereka, hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa buat mereka supaya mereka keluar dari kebodohan. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami ada di dalam kebodohan kami. Di tengah-tengah kebodohan kami nggak akan mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk kami keluar dari setiap kebodohan itu. Untuk kami mau belajar mendengar setiap nasihat-nasihat yang sampai di dalam hidup kami. Tuhan, kami nggak mau hidup sebagai orang beban. Dan hari ini kami mau memperhatikan bagaimana cara kami hidup. Dan kami harus mengerti Tuhan, kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan harusnya. Hidup kami tidak lagi dikuasai oleh kegelapan harusnya. Tapi hidup kami harusnya ada di dalam terang-Mu. Hidup kami harusnya dikuasai dengan terang-Mu Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Tuhan, mari tolong kami Tuhan, untuk kami terus mengerti kehendak-Mu. Tolong kami terus dibawa di dalam terang-Mu. Kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau berhenti sejenak. Untuk kami mau melihat bagaimana cara kami hidup. Selidiki kami Tuhan, selidiki hati kami hari ini Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami hari ini sedang sakit juga Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit, yang hari ini menyaksikan program ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, birur-Mu, kuasa-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan, ada kemenangan, ada kebebasan, ada kelepasan buat setiap kami Tuhan. Dan kami tidak hidup lagi dengan cara kami yang lama, tapi kami boleh hidup dengan cara kami yang baru. Kami boleh hidup bagaimana, seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami, bawa kami terus mengenal kehendak-Mu. Bawa kami terus selalu untuk mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami mau punya komitmen yang baru, untuk kami meninggalkan setiap kebodohan kami. Kami meninggalkan setiap kesalahan-kesalahan yang terus-menerus kami perbuat Tuhan. Tapi hari ini kami mau berubah Tuhan, untuk kami hidup dengan cara kami yang baru Tuhan. Kami mau buang cara-cara kami yang lama. Kami mau buang setiap pola pikir kami yang salah Tuhan. Hari ini kami mau pakai pola pikirnya Tuhan. Kami mau berpikir bagaimana Engkau berpikir Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Sebab itu Tuhan, mari bantu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memimpin setiap kami semua. Engkau memimpin setiap pemimpin bangsa kami yang terus bekerja keras hari ini. Bahkan dokter-dokter yang ada di setiap rumah sakit, yang sedang terus berjuang untuk terlepas dari wabah ini Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa buat setiap umat Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Bahkan buat setiap orang yang ada di bangsa kami Tuhan. Untuk mereka yang sekarang hari ini sedang terdampak COVID-19, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan ajar kami untuk kami hidup bijaksana Tuhan, untuk mendengarkan setiap anjuran-anjuran yang pemerintah beri buat setiap kami. Karena kami tahu itu buat kebaikan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan, tolong kami. Di masa-masa kami banyak diam di rumah, seharusnya kami banyak belajar tentang firman-Mu. Kami banyak merenungkan setiap firman. Dan sebab itu hari ini Tuhan, ajar kami untuk mengerti bagaimana harus kami hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Bangsa Indonesia ada di dalam tangan. Bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya ada kekuatan, ada kebangkitan rohani, ada pembangunan rohani di bangsa kami. Bangsa kami tidak dikuasai oleh ketakutan lagi. Hidup kami tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi kami mau keluar sebagai pemenang Tuhan. Sebab itu hari ini Bapa, setiap anak-anak-Mu yang terus berdoa bagi bangsa ini, setiap hamba-hamba-Mu yang berdoa bagi bangsa ini, terus Tuhan, supaya kami boleh melihat semakin banyak orang yang mengaku bahwa Yesus Engkau adalah Tuhan buat hidupnya. Ada lutut yang terus berlutut dan mengaku, ada lidah yang terus mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu percaya Engkau memakai setiap situasi kondisi supaya nama-Mu dimuliakan. Sebab itu hari ini Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu, puji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, program kita udah selesai. Dan saya berharap bahwa kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, ya, tetap ikuti anjuran-anjuran pemerintah. Saya percaya mereka dipercaya oleh Tuhan untuk supaya bangsa kita bisa keluar dari setiap wabah ini. Dan besok pagi jangan lupa teman-teman Lightsource, khususnya ada Lightsource yang ada di Galaxy, kita ada ibadah online jam 10, ya, tetap ada di dalam ada di platform IG dan FB. Ya, besok kita akan live di Instagramnya Lightsource yang besar. Setelah itu di Facebook saya Ciko Kalaro. Setelah itu juga nanti ada di Instagram saya juga. Jadi ada beberapa yang kita bisa gunakan. Mana yang Bapak Ibu teman-teman nyaman, silakan. Dan doakan terus supaya bangsa kita tetap kuat. Dan saya buat teman-teman Lightsource yang khususnya yang hidup hari ini menyaksikan, terus berdoa, ya, terus kuat di dalam Tuhan, dan jangan tinggalkan komunitas. Ya, kita masih bisa terus berkomunitas, bahkan kita bisa melakukan pemuritan, ya, dalam jumlah-jumlah yang kecil. Dan kalau memang tidak memungkinkan, teman-teman boleh juga pemuritan dengan streaming. Ya, bisa banyak beberapa platform yang bisa dipakai, ada Zoom, ada juga WhatsApp call, ya, di dalam grup dan segala macamnya. Teman-teman bisa silakan pakai itu semua teknologi yang ada. Dan saya berharap bahwa hal ini tidak mengurangi rasa kita mengalami Tuhan, ya. Jadi saya rasa kita terus ada di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, teman-teman yang ada. Sampai jumpa besok jam 10 pagi untuk kita live. Dan teman-teman Lightsource silakan kalau ada yang mau di pemuritan untuk menyaksikan bareng, silakan juga. Tapi ingat, tetap jaga jarak, ya. Ya, tetap pakai masker dan lain sebagainya, hand sanitizer, supaya kita tetap ada di dalam kekuatannya Tuhan dan kita tetap sehat. Ya, saya berdoa buat semua jemaat Lightsource, saya berdoa buat setiap teman-teman saya juga, bahkan hamba-hamba Tuhan dan semuanya, ya, supaya bangsa kita tetap dijaga Tuhan dan tidak ada korban lagi, bahkan terus semakin menurun, ya. Saya berharap supaya bangsa kita cepat keluar dari wabah COVID-19 ini. Dan tentunya Tuhan mau setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk tetap menjadi berkat dimanapun kita berada, tetap jadi terang dan garam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat sore.